Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali secara online, yaitu bersama kakak Siti Malianur pada mata pelajaran matematika peminatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kakak harap sebelumnya kalian sudah berdoa sebelum belajar dan sudah menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi kita pada hari ini. Nah, pada hari ini nantinya kita akan melanjutkan kembali contoh-contoh soal yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita mengingat kembali terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar rumus dasar turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifat turunan fungsi, beserta contoh-contoh soal yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali contoh-contoh mengenai turunan fungsi trigonometri yang berkaitan dengan sifat-sifat turunan fungsi seperti perkalian, pembagian. Nah, nantinya kita masih menggunakan aturan rantai, tetapi dengan cara langsung atau dengan cara yang lebih singkat. Pada pembelajaran hari ini nantinya, kakak harap kalian dapat menentukan turunan fungsi trigonometri menggunakan sifat-sifatnya dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Langsung saja kita masuk ke materi inti. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini yaitu tentukan Y aksen jika diketahui Y sama dengan sin 2X tambah 3 cos pangkat 3 X pangkat 2 ditambah 5. Nah, kita lihat di sini yaitu Y-nya berbentuk perkalian. Nah, kita jawab. Jadi di sini misalkan, nah sin 2X tambah 3 ini kita misalkan dulu dengan U. Kemudian cos pangkat 3 X pangkat 2 tambah 5 ini sebagai Pi. Nah, jadi nanti bentuknya adalah U dikali Pi. Nah, tadi kan U-nya sama dengan sin 2X tambah 3. Nah, untuk mencari turunannya, nah pada pertemuan sebelumnya kita akan belajar untuk mencari turunan ini dengan permisalan. Nah, sekarang kita bisa dengan cara langsung. Nah, jadi sini U aksen sama dengan langkah pertamanya yaitu untuk menentukan turunannya adalah kita cari dulu turunan sin. Turunan sin yaitu adalah cos. Jadi turunan sin 2x tambah 3 itu cos 2x tambah 3. Kemudian dikalikan dengan turunan dari 2x tambah 3. Nah, ingat lagi cara menentukan turunan fungsi aljabar. 2x turunannya itu 2 kali 1x dikali X pangkat 1 dikurang 1. Kemudian ditambah dengan turunan 3 yaitu 0. Nah, sehingga di sini kita dapat U aksennya yaitu sama dengan cos 2X tambah 3 dikalikan 2. Jadi U aksennya sama dengan 2 kita tulis di depan 2 cos 2X tambah 3. Nah, selanjutnya yaitu di sini Pi-nya tadi kan sama dengan cos pangkat 3 X pangkat 2 ditambah 5. Nah, cara menentukan turunannya yaitu di sini. Nah, untuk langkah pertamanya itu kita cari dulu turunan dari cos pangkat 3. Nah, kalian masih ingat kan ketika X pangkat N, maka turunannya adalah N dikali X pangkat N kurang 1. Nah, begitu juga untuk ini, cos pangkat 3, turunannya itu 3 dikali cos pangkat 3 dikurang 1. Kemudian, X pangkat 2 tambah 5-nya kita tulis, lalu dikali dengan langkah kedua yaitu turunan dari cos X pangkat 2 ditambah 5. Nah, cara menentukan cos X pangkat 2 tambah 5 yaitu kita cari dulu turunan cos. Turunan cos yaitu negatif sin. Jadi sini negatif sin X pangkat 2 ditambah 5. Nah, kemudian dikalikan dengan turunan dari X pangkat 2 ditambah 5 yaitu, nah X pangkat 2 turunannya itu 2 dikali X pangkat 2 dikurang 1 ditambah dengan turunan dari 5 yaitu 0. Nah, sehingga di sini P aksennya kita dapat sama dengan 3 cos pangkat 2 X pangkat 2 tambah 5 dikalikan dengan negatif sin X pangkat 2 tambah 5 dikalikan dengan 2X.
Nah, sehingga di sini kita dapat negatif ini kita pindah ke depan, jadi sini negatif 3 dikalikan dengan 2x cos pangkat 2x pangkat 2 tambah 5 sin x pangkat 2 ditambah 5. Nah, sehingga di sini pi aksennya kita dapat negatif 6x cos pangkat 2 x pangkat 2 tambah 5 sin x pangkat 2 ditambah 5. Nah, karena tadi bentuknya U dikali Pi, nah ingat lagi sifat-sifat turunan fungsi, yaitu turunan dari U Pi adalah U aksen dikali Pi ditambah dengan U Pi aksen. Jadi sini ya aksennya kita substitusi. U aksennya tadi 2 cos 2x tambah 3 dikalikan dengan Pi-nya cos pangkat 3x pangkat 2 tambah 5 ditambah U-nya yaitu sin 2x tambah 3 dikalikan dengan Pi aksennya yaitu negatif 6x cos pangkat 2x pangkat 2 tambah 5 sin x pangkat 2 ditambah 5. Nah, sehingga di sini kita dapat ya aksennya yaitu sama dengan 2 cos 2x tambah 3 cos pangkat 3x pangkat 2 tambah 5. Nah, di sini kan negatif 6x, negatif 6x-nya kita pindah ke depan, di sini dikurang 6x sin 2x tambah 3 cos pangkat 2x pangkat 2 tambah 5 sin x pangkat 2 ditambah 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal yang kedua ini di sini diketahui fx sama dengan sin 3x per tan 2x. Turunan pertama fungsi f adalah f aksen x sama dengan, nah kita jawab. Di sini tadi diketahui fx-nya sama dengan sin 3x per tan 2x. Nah, di sini sin 3x ini bisa kita misalkan sebagai u dan tan 2x ini kita bisa misalkan sebagai pi. Jadi nanti bentuknya adalah u per pi. Lanjut, nah jadi ini misalkan u-nya kan tadi sin 3x. Nah, untuk menentukan turunannya, U aksennya sama seperti contoh sebelumnya tadi. Di sini kan sin 3x, jadi cari dulu turunan dari sin. Turunan sin ingat kembali yaitu cos. Nah, jadi sin 3x itu turunannya adalah cos 3x dikalikan dengan turunan dari 3x. Turunan dari 3x yaitu 3. Nah, jadi U aksennya di sini kita dapat 3 cos 3x. Selanjutnya kita mencari pi. Nah, pi aksen. Pi-nya kan sini tadi sama dengan tan 2x. Nah, maka pi aksennya sama seperti tadi cara menurunkannya, cari dulu turunan tan. Turunan tan yaitu secant kuadrat. Nah, jadi sini tan 2x itu sama dengan turunannya secant kuadrat 2x dikalikan dengan turunan 2x yaitu 2. Sehingga di sini pi aksennya kita dapat yaitu 2 secant pangkat 2 2x. Nah, tadi itu kan bentuknya adalah u per pi. Nah, ingat kembali sifat-sifat turunan fungsi. Turunan dari u per pi yaitu, nah, u aksen dikali pi dikurang u pi aksen per pi pangkat 2. Jadi sini f aksen x sama dengan kita substitusi. U aksennya tadi 3 cos 3x dikalikan dengan pi-nya yaitu tan 2x, kemudian dikurang dengan u-nya sin 3x dikalikan dengan pi aksennya 2 secant pangkat 2 2x per pi pangkat 2 yaitu tan 2x pangkat 2. Nah, jadi sini kita dapat f aksen x-nya sama dengan 3 cos 3x tan 2x dikurang, nah 2 yang ini kita letakkan di depan, jadi sini dikurang 2 sin 3x secant pangkat 2 2x per tan pangkat 2 2x. Nah, jadi inilah turunannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, pada contoh soal yang ketiga ini kasusnya berbeda. Nah, di sini diketahui fx sama dengan sin pangkat 2 3x dikurang pi. Nilai f aksen pi per 2 adalah, nah langkah-langkahnya di sini kan kita dimintanya untuk mencari f aksen pi per 2. Jadi kita cari dulu f aksen x-nya. Jadi sini tadi fx-nya sama dengan sin pangkat 2 3x dikurang pi. Maka f aksen x-nya sama dengan, nah kita cari dulu turunan dari sin pangkat 2 3x kurang pi, yaitu di sini
sama seperti contoh sebelumnya tadi, 2 dikalikan dengan sin pangkat 2 dikurang 1, 3x kurang pi. Kemudian dikalikan dengan turunan dari sin 3x kurang pi. Nah, cara mencari turunan 3x kurang pi yaitu kita cari turunan sin. Turunan sin yaitu cos. Jadi sini cos 3x dikurang pi dikalikan dengan turunan dari 3x kurang pi yaitu 3. Nah, 3x kurang pi, 3x turunannya 3, pi turunannya yaitu 0. Nah, di sini pi ini anggap sebagai konstanta atau seperti bilangan yang tidak memiliki variabel. Jadi ketika diturunkan itu sama dengan 0. Jadi anggap seperti konstanta. Nah, jadi sini f aksen x sama dengan 2 sin 3x kurang pi cos 3x kurang pi dikalikan 3. Nah, jadi sini f aksen x sama dengan 2 dikali 3 yaitu 6. Jadi 6 sin 3x kurang pi dikalikan dengan cos 3x kurang pi. Nah, kita sudah dapat nih nilai f aksen x-nya. Nah, selanjutnya kita mencari f aksen pi per 2. Jadi untuk mencarinya yaitu pi per 2 kita substitusi ke fungsi f aksen x. Jadi sini f aksen pi per 2 sama dengan 6 sin 3x ini kita substitusi dengan pi per 2, jadi 3 pi per 2 dikurang pi cos 3 pi per 2 dikurang pi. Nah, jadi sini kita dapat f aksen pi per 2 nya yaitu sama dengan 6 sin 3 pi per 2 dikurang pi yaitu pi per 2. Kemudian cos 3 pi per 2 dikurang pi yaitu cos pi per 2. Nah, di sini sehingga f aksen pi per 2-nya. Nah, di sini ingat kembali pi dalam bentuk derajat itu sama dengan 180 derajat. Jadi 180 derajat dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Begitu juga untuk cos pi per 2, jadi cos 90 derajat. Nah, jadi sini f aksen pi per 2-nya sama dengan 6 dikali dengan sin 90. Nah, ingat lagi sudut-sudut istimewa trigonometri. Sin 90 nilainya yaitu 1. Nah, kemudian cos 90 derajat yaitu 0. Nah, jadi sini sehingga kita dapat f aksen pi per 2-nya sama dengan 0. 6 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, jadi di sini nilai f aksen pi per 2-nya adalah 0. Nah, itu dulu penjelasan dari kakak. Jika masih ada yang belum paham atau ada penjelasan yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan dan kita diskusikan di grup. Sekian dulu dari kakak. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.